siswi semester 3 Prodi PGSD STKIP Kusuma Negara. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Yang pertama kita akan bahas fakta dalam IPS. Apa sih fakta itu? Fakta secara umum adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Peristiwa dapat dikatakan sebagai fakta apabila yang pertama, peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yang kedua, peristiwa tersebut dapat dibuktikan, dan yang ketiga, fakta tersebut diyakini kebenarannya. Nah, sekarang apa sih fakta dalam IPS tersebut? Fakta dalam IPS adalah suatu peristiwa atau kejadian nyata yang benar-benar terjadi di lingkungan sosial. Contohnya, perdagangan manusia, ada banjir atau bencana alam, itu kan semua benar-benar terjadi di lingkungan sosial kita kan. Kenapa sih ketiga peristiwa itu tadi disebut sebagai fakta dalam IPS? Karena semua kejadian tersebut berhubungan dengan manusia, yang dimana manusia sebagai unsur pokok dari ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari fakta-fakta tersebut? Fakta-fakta tersebut bertujuan untuk menghilangkan isu-isu sosial sehingga isu-isu tersebut bisa disebut menjadi fakta sosial. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dalam IPS. Nah, apa sih konsep itu? Konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan dua atau lebih fakta. Nah, selanjutnya apa sih konsep dasar pengetahuan? Konsep dasar pengetahuan atau social studies adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dan pengertian ini dibakukan oleh United States of Education Standard Terminology for Curriculum and Instruction, bahwa studi ilmu-ilmu sosial berisi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan geografi yang dipilih sebagai bahan kajian dalam pembelajaran di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Nah, konsep ini membantu kita dalam mengadakan pembedaan, penggolongan, dan penggabungan fakta di sekeliling kita. Komponen ilmu-ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep, antara lain yang pertama, konsep-konsep ilmu sejarah mengenal beberapa konsep, di antaranya ada imigrasi, sosialisme, nasionalisme. Dan yang kedua ada konsep-konsep ilmu ekonomi yang mengenal seperti tukar menukar, uang, pasar, produksi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, konsep-konsep ilmu geografi yang mengenal beberapa konsep seperti tanah, air, udara, sungai. Yang keempat, ada konsep ilmu antropologi yang mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, kepercayaan, dan adat. Yang kelima, ada konsep-konsep sosiologi yang mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, interaksi sosial, kelompok sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang generalisasi dalam IPS. Nah, apa sih generalisasi itu? Generalisasi adalah merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep, misalnya hubungan konsep antara uang, kebutuhan, dan keinginan. Generalisasi menunjukkan hubungan sebab akibat antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Berikut adalah contoh dari fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Contoh fakta adalah sungai adalah bagian tubuh air yang mengalir di daratan. Sungai terdiri dari hulu dan hilir atau muara. Contoh sungai di Indonesia antara lain Sungai Musi dan Sungai Bengawan Solo. Konsepnya adalah tentang sungai, dan generalisasinya adalah sungai merupakan ketampakan alam wilayah perairan.